Camus lahir di Aljazair, Prancis dari orang tua Piet Noir. Ia menghabiskan masa kecilnya di lingkungan miskin dan kemudian belajar filsafat di Universitas Algiers. Dia berada di Paris ketika Jerman menginvasi Prancis selama Perang Dunia Kedua pada tahun 1940. Camus mencoba melarikan diri tetapi akhirnya bergabung dengan perlawanan Prancis di mana dia menjabat sebagai pemimpin redaksi di Cambet, sebuah surat kabar terlarang. Setelah perang, ia menjadi tokoh selebriti dan memberikan banyak ceramah di seluruh dunia. Dia menikah 2 kali tetapi memiliki banyak perselingkuhan. Camus aktif secara politik. Dia adalah bagian dari sayap kiri yang menentang Joseph Stalin dan Uni Soviet karena totalitarianisme mereka. Camus adalah seorang moralis dan condong ke arah anarkosindikalisme. Dia adalah bagian dari banyak organisasi yang mengupayakan integrasi Eropa. Selama Perang Aljazair, 1954-1962, ia tetap bersikap netral, menganjurkan Aljazair yang multikultural dan pluralistik, sebuah posisi yang ditolak oleh sebagian besar pihak. Secara filosofis, pandangan Camus berkontribusi pada munculnya filsafat yang disebut absurdisme. Ada yang menganggap karya Camus menunjukkan dirinya sebagai seorang eksistensialis, padahal ia sendiri dengan tegas menolak istilah tersebut sepanjang hidupnya. Camus sendiri mengatakan asal mula filosofisnya terletak pada filsafat Yunani kuno, Nietzsche, dan moralis abad ke-17 sedangkan eksistensialisme muncul dari filsafat abad ke-19 dan awal abad ke-20 seperti Kierkegaard, Karl Jaspers, dan Heidegger. Ia juga mengatakan karyanya, The Emmetheha of Sisyphus, merupakan kritik terhadap berbagai aspek eksistensialisme. Camus menolak eksistensialisme sebagai sebuah filsafat, namun kritiknya sebagian besar terfokus pada eksistensialisme Sartrean, dan pada tingkat lebih rendah pada eksistensialisme agama. Ia menilai pentingnya sejarah yang dipegang oleh Marx dan Sartre tidak sesuai dengan keyakinannya terhadap kebebasan manusia. David Sherman dan yang lainnya juga berpendapat bahwa persaingan antara Sartre dan Camus juga berperan dalam penolakannya terhadap eksistensialisme. David Simpson berpendapat lebih jauh bahwa humanisme dan kepercayaannya pada sifat manusia membedakannya dari doktrin eksistensialis yang menyatakan bahwa keberadaan mendahului esensi. Di sisi lain, Camus memfokuskan sebagian besar filosofinya pada pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Absurditas hidup, akhir yang tak terhindarkan, kematian, ditonjolkan dalam tindakannya. Keyakinannya adalah bahwa hal yang absurd, kehidupan yang hampa makna, atau ketidakmampuan manusia untuk mengetahui makna tersebut jika memang ada, adalah sesuatu yang harus diterima manusia. Antikristennya, komitmennya terhadap kebebasan moral dan tanggung jawab individu hanyalah beberapa kesamaan dengan penulis eksistensial lainnya. 84. Lebih penting lagi, Camus menjawab salah satu pertanyaan mendasar eksistensialisme, masalah bunuh diri. Dia menulis, hanya ada satu pertanyaan filosofis yang benar-benar serius, dan itu adalah bunuh diri. Camus memandang pertanyaan tentang bunuh diri muncul secara alami sebagai solusi atas absurditas hidup. Absurdisme. Banyak penulis eksistensialis yang membahas hal-hal yang absurd, masing-masing dengan penafsirannya sendiri tentang apa itu absurd dan apa yang menjadikannya penting. Kierkegaard menjelaskan bahwa absurditas kebenaran agama menghalangi kita mencapai Tuhan secara rasional. Sartre mengakui absurditas pengalaman individu. Pemikiran Camus tentang absurd dimulai dengan siklus pertama bukunya dan esai sastra The Emmetheha of Sisyphus, Le Métier de Psyché, karya utamanya mengenai subjek tersebut. Pada tahun 1942, ia menerbitkan kisah seorang pria yang menjalani kehidupan yang absurd di The Stranger. Dia juga menulis drama tentang Kaisar Romawi Caligula, mengejar logika yang absurd, yang baru dilakukan pada tahun 1945. Pemikiran awalnya muncul dalam kumpulan esai pertamanya, L'Envers et l'Android, Antara dan Antara, pada tahun 1937. Absurd tema-tema tersebut diungkapkan dengan lebih canggih dalam kumpulan esai keduanya, Noces, Pernikahan,
pada tahun 1938. Dalam esai tersebut, Camus merefleksikan pengalaman absurd. Aspek pengertian absurd dapat ditemukan dalam The Plague. 88, Camus mengikuti definisi Sartre tentang absurd, apa yang tidak ada artinya. Jadi keberadaan manusia adalah absurd karena kemungkinannya tidak menemukan pembenaran eksternal. Absurd tercipta karena manusia, yang ditempatkan di alam semesta yang tidak cerdas, menyadari bahwa nilai-nilai kemanusiaan tidak didasarkan pada komponen eksternal yang kokoh, atau seperti yang dijelaskan Camus sendiri, absurd adalah hasil dari konfrontasi antara kebutuhan manusia dan keheningan dunia yang tidak masuk akal. Meskipun absurditas tidak bisa dihindari, Camus tidak mengarah pada nihilisme. Namun realisasi absurditas tersebut menimbulkan pertanyaan, mengapa seseorang harus terus hidup? Bunuh diri adalah sebuah pilihan yang dengan tegas ditolak oleh Camus dan dianggap sebagai penolakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan. Sebaliknya, ia mengusulkan agar kita menerima bahwa absurditas adalah bagian dari hidup kita dan menjalaninya. Titik balik sikap Camus terhadap absurd terjadi dalam kumpulan 4 surat kepada seorang teman Jerman yang tidak disebutkan namanya, yang ditulis antara Juli 1943 dan Juli 1944. Yang pertama diterbitkan di Revue Libre pada tahun 1943, yang kedua di Cahiers de Libération pada tahun 1944, dan yang ketiga di Surat Kabar Libertés pada tahun 1945. Keempat surat tersebut diterbitkan sebagai Lettres à un ami allemand, surat untuk teman Jerman, pada tahun 1945, dan dimasukkan dalam koleksi perlawanan, pemberontakan, dan kematian. Camus menyayangkan terus-menerus menyebut dirinya sebagai filsuf yang absurd. Dia menunjukkan berkurangnya minat terhadap absurd tak lama setelah menerbitkan Le Métier de Psyché. Untuk membedakan gagasannya, para ulama terkadang menyebut paradoks absurd jika mengacu pada absurd Camus.